Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan Ketua IIBF Korwil Jawa Tengah yang tinggal di Kota Pekalongan, Dr. Budi Sohono. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok. Kota Pekalongan pada tanggal 9 Desember kemarin mengadakan pilkada dan terpilih wali kota yang baru, Alhamdulillah. yaitu Muhammad Afshan Arsalan Junaid. Okay. Sebagai aktivis dalam dunia bisnis, pasti dokter ingin memberikan masukan dan saran kepada wali kota Pekalongan yang baru, sehingga Pekalongan ke depan akan lebih baik lagi. Apa saja, Dok, saran untuk wali kota yang baru ini? Oke. Ya, terima kasih, Kang. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Mas Aap. Ya, kebetulan beliau cek kesehatannya dengan saya. Oh gitu. dulu waktu mau jadi wakil. Oh iya. Baik. Nah, dan alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan tetap sehat, Mas Aap. Betul. Nah, ketika Mas Aap diberi amanah menjadi wali kota Pekalongan, ini bukan pekerjaan yang ringan. Betul. Ini pekerjaan yang membutuhkan kesungguhan, Betul. ketulusan, kejujuran, kan gitu. Kenapa? Karena Pekalongan ini isinya orang-orang yang heterogen, ya, heterogen. Yeah. Dari berbagai kalangan ada, bahkan pendatang banyak juga di Pekalongan ini. Betul. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi kependudukan seperti ini? Pekalongan sudah terkenal, itu modal awal yang perlu kita lestarikan, yaitu dikenal sebagai kota batik. Betul. Nah, ternyata setelah kita tengok lebih ke dalam, produk-produk unggulan Pekalongan itu banyak sekali. Betul. Tidak hanya batik, ada sarung, ada tenun, ya kan, dan produk-produk yang lain. Nah, cuman saat ini sepertinya itu belum mendapat kesempatan untuk diangkat. Betul. Nah, kami berharap di tangan dinginnya Mas Aap ini, mudah-mudahan produk-produk itu bisa membantu mengangkat, kan gitu. Kemudian itu dari handmade-nya. Yeah. Lalu bagaimana dengan skill-nya? Yeah. Banyak sekali orang Pekalongan punya kemampuan yang nilainya tidak lokalan, gitu, bahkan sudah nasional. Betul. Terbukti beberapa pimpinan di tingkat kementerian itu berasal dari Pekalongan. Gitu. Nah, beliau-beliau ini tentunya punya visi ke depan, bagaimana menjadikan negeri ini, ya, negeri ini atau bangsa ini bagaimana. Nah, alangkah baiknya beliau-beliau pun juga bisa kita tarik untuk pulang ke Pekalongan, memberikan masukan, ya. Membantu. Ini loh, Pekalongan ini punya ini, potensi ini. Ayo, bagaimana kita kerjakan, kan itu. Nah, kalau ini bisa kita akomodir beliau-beliau ini untuk bagaimana bareng-bareng bangun Pekalongan, rasanya menjadi ringan tugas wali kota, kan itu. Karena wali kota tentunya hanya sebagai fasilitator, kan itu. Tapi kayak dirijen gitu ya? Iya, kayak dirijen aja, betul. Pekalongan punya ini, punya ini, punya ini. Yuk kita mau apain ini, kan gitu kan. Nah, apa namanya? Kita bangun produk unggulannya, kita bangun budayanya, kan itu, sampai ke hal-hal yang berkaitan dengan spiritualnya, kan itu. Bagaimana supaya Pekalongan ini benar-benar menjadi kota yang religi, karena seperti motonya kota santri, ya, tapi gambaran santrinya belum menonjol, gitu kan, ya, berkelihatan. Misalnya nanti kalau kota santri, ya bisnis dengan roh santri, jujur, amanah, gitu kan. Kemudian dalam kepegawaian juga kepegawaian yang berjiwa santri, kan itu. Siapapun mereka ada roh spiritualnya di situ, religiusnya. Lah, ini kalau ini bisa terrealisasi sesuai dengan moto kota, saya rasa tugas Pak Wali nggak berat-berat amat, gitu. Karena kita banyak ulama di Pekalongan, pondok pesantren aja banyak banget, kan itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan tokoh-tokoh itu dan para santrinya untuk menjalankan sesuai dengan apa yang nanti mau kita capai kota Pekalongan. Betul. Gitu? Kota Pekalongan mau jadi apa sih? Kan itu. Nah, ini kita harus jelas, targetnya harus jelas. Tidak yang sekedar asal jalan, asal tidak ada demo, bukan itu. Ya. Bisa jadi demo itu diperlukan, gitu kan, diperlukan. Untuk apa? Untuk ngingetin, gitu. Jangan sampai kita itu kelupaan, kan itu. Karena kalau nggak ada demo, sepi-sepi aja, ya nggak gerak kemana-mana tuh. Dan kota yang sering ada demo itu lebih cepat jalannya. Dinamis, ya? Dinamis. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Jadi jangan melihat yang berseberangan itu adalah musuh, gitu. Yang berseberangan adalah teman untuk mengingetin. Jangan-jangan kita nggak bisa lihat diri kita seperti apa.
terus kita merasa the best, nggak tahu orang lain lihat, loh kamu tuh ada tai lalatnya di bibir kok gitu kan. Orang lain saya nggak lihat, tapi orang lain lihat kamu ada tai lalatnya gitu kan. Nah, ketika kita bersedia seperti itu, membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain, apakah itu masukan yang enak maupun yang nggak enak didengar, ya ini menjadi sebuah perilaku yang harus kita siapkan. Jadi Mas Aap ya, walaupun usia masih muda, siap-siap aja nanti. Siap-siap aja kalau nanti ketemu dengan masyarakat yang rewel gitu kan. Rewel dalam arti apa? Bukan ngerecokin, tapi ngingetin gitu loh. Lu kurang ini, lu kurang ini, lu kurang ini. Bukan ngerecokin. Nah, kita tinggalkan ya, kita harus bisa membedakan loh, mana yang ngerecokin, mana yang ngeritik kan gitu. Ini harus kita bedakan. Nah, tentu ini perlu kedewasaan dalam berpikir, ya, kedewasaan berpikir. Nah, kembali bagaimana ketika nanti menjenengan jabat sebagai wali kota, apa sih perubahan yang harus terjadi? Yang paling bisa kita lihat adalah perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi. Yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Ahad kemarin saya silaturahim ke Ponggok, ya, Ponggok Klaten. Itu kan di sana daerah yang tadinya minus, sekarang surplus. Bahkan sampai Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, dia terpukau dengan model pengelolaan keuangan di desa itu, Desa Ponggok. Desa Ponggok itu. Nanti bisa lihat di YouTube. Kayak apa sih Desa Ponggok? Di situ terlaporkan semua masalah bagaimana kegiatan masyarakatnya, pendekatan pimpinan kepada rakyatnya, kemudian keamanan keuangan desa itu luar biasa. Saya kemarin ke sana, jalannya mulus. Ini yang berpengaruh ini figur kepala desanya. Kepala desanya, memang kepala desanya punya feeling entrepreneur yang luar biasa. Dia bisa melihat sesuatu ini bisa jadi uang. Apa? Di sana sumbernya ternyata air. Di sana banyak sekali mata air di daerah Ponggok itu. Terus dibikin apa itu, Dok? Dibikin kolam. Di kolam itu menjadi tempat wisata, destinasi wisata. Ikan juga? Ada ikan hias di situ. Ya untuk bermain, untuk berenang gitu kan ya. Sempet dah kemarin bermain air kan, udah lama nggak bermain air. Nah, air yang tadi habis tempat wisata dialirkan ke irigasi, ke persawahan. Ada yang jadi kolam ikan, ada yang jadi sawah, ada yang jadi macam-macam. Nah, kemudian ada juga yang dibisniskan, dikerjasamakan dengan perusahaan air minum. Itu di mata air yang lain. Dan itu uang semua yang keluar, nggak usah bikin air, Allah ngeluarin. Cuma dikelola aja kan itu. Dan subhanallah menjadi desa kalau boleh dikatakan terkaya di Jawa Tengah. Terkaya Jawa Tengah. Karena kabupaten apa ya? Kabupaten Klaten. Oh, Klaten. Di Klaten, di Desa Ponggok. Mungkin bisa dibuka nanti. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau yang tingkatnya kabupaten di mana? Di Kulon Progo. Kulon Progo kita sudah melihat bagaimana perubahan pola berpikir masyarakat. Di sana orang sudah dicoba untuk diberdayakan di masing-masing keluarga. Bagaimana membangun ekonominya. Ya. Kemudian di pertanian, bagaimana menjadikan produk pertanian ini bisa baik. Bahkan membuka lapangan pekerjaan yang tadinya pada urban di Jakarta, Surabaya pada pulang. Kenapa? Karena menjanjikan pertaniannya kan itu. Nah, kemudian mereka-mereka yang tadi yang nganggur sekarang dikasih kerjaan apa? Motongin batu. Jadi gunung batu di Kulon Progo itu jadi batu hias ya. Batu hias. Harganya tinggi itu. Harganya mahal. Nah, bahkan paving di kantor kabupaten, bahkan trotoar di jalan-jalan kota Wates itu pakai batu itu. Artinya dia tidak membeli dari luar, tapi mereka memperdayakan situ. Bahkan sekarang sudah bisa dijual keluar. Nah, hal-hal seperti ini yang kami harapkan nanti dengan Mas Aap ini bisa terjadi. Memang butuh waktu, memang butuh kesabaran, dan yang jelas penjenengan harus memiliki database. Apa saja sih yang dimiliki? Pekalongan kecil, cuma 4 kecamatan. Potensi Pekalongan itu apa saja gitu? Itu database itu harus dimiliki. Utara, Barat, Timur, Selatan. Ini masing-masing punya potensi. Nah, dari database itu sebagai modal awal untuk kita bergerak. Kita mau mulai dari mana? Nah, terus terang Kang Seth, saya dari Indonesian Islamic Business Forum, siap untuk mensupport langkah-langkah dari pemerintah Kota Pekalongan ini khususnya, dan pemerintah Indonesia pada umumnya. Untuk bagaimana sih kita merubah
kondisi masyarakat yang tadinya masih dalam kondisi minus bisa menjadi surplus. Demikian juga kepada beliau-beliau yang memegang jabatan. Ini kan sangat penting nih. Nah, sangat penting karena beliau yang punya regulasinya, beliau yang punya decision-nya. Dari IBF punya SDM-nya. Kita mau seperti apa? Yuk kita bareng-bareng, kita rangkulan bareng. Dan punya konsep juga ya. Punya konsep, punya kerangka. Ini ke depan mau seperti apa? 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya, sesuai dengan jabatan beliau nanti. 5 tahun nanti apa sih? Yang mau kita jadikan kebanggaan, ya kan? Ini harus ada. Berarti kalau itu harus ada, berarti apa? Harus punya target. Saya tahu 1 tahun ini saya targetnya ini selesai. Tahun kedua ini selesai. Tahun ketiga ini selesai. Nah, ini harus punya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang ada di belakangnya itu ya ngikutin gitu. Ini imam ruko ya kita ruko, imam sujud ya sujud gitu kan. Jangan sampai kamu ruko makmumnya bubar. Kan seperti itu ibaratnya. Dalam surat ini sudah dicontohkan benar-benar ya. Benar-benar. Jadi kalau Dokter Udi melihat potensi Kota Pekalongan itu selain batik apa aja, Dok? Wisata. Kemudian ada juga saya dengar kopi tahlil ya. Nah, itu salah satu produk ya, salah satu produk yang bisa kita angkat juga karena saat ini kan yang baru booming kopi ya, di mana-mana kopi. Semua daerah yang kebetulan saya kunjungi itu sajian kopi itu tidak pernah ketinggalan, selalu ada. Bahkan variannya banyak banget kan gitu. Banyak sekali, ada yang pakai rempah, ada yang pakai buah gitu kan, dan rasanya enak semua gitu kan. Rasanya enak dan enak banget gitu. Nah, Pekalongan ini kan juga punya kopinya, gitu, punya produk kopinya, meskipun ditanamnya di kabupaten gitu kan. Tapi bisa kita berdayakan, kita sharing ya, sana produksi buahnya, sini yang marketnya kan itu bisa. Nah, bisa aja ada festival kopi gitu ya. Iya, festival kopi bersama-sama dengan berbagai macam varian. Kopi tahlil kan macam-macam cara buat. Betul sekali. Dan kalau itu diinisiasi oleh pemerintah, tentunya akan lebih mudah. Lebih mudah. Misalnya di Expo atau mungkin di ulang tahun, misalnya ulang tahun Kota Pekalongan, kita adakan pasar rakyat. Di situ ada jualan kopi dilombakan, jualan apa dilombakan, kan itu. Siapa yang rasanya paling enak menurut juri ya? Betul sekali. Nah, kemudian kita juga punya link kan itu. Kita tidak hanya fokus pasar itu hanya di Kota Pekalongan, jangan. Setelah Pekalongan selesai, bagaimana dengan tetangga kita? Sekitarnya. Di Pemalang, di Batang, bagaimana? Maju, geser lagi, keluar lagi. Berarti harus kolaborasi dong ya? Harus kolaborasi dan saling mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal? Kan sekarang ada digital marketing kan. Kita bisa mengenal produk orang lain itu apa, produk kita apa, kita saling sharing di situ. Nah, digital marketing itu nanti ke depan itu harus sampai ke UMKM yang paling bawah. Modalnya apa? Cuman HP. Sudah punya semua. Sudah punya semua. Tinggal bagaimana kita ngajarin dia jualan pakai HP. Itu. Jadi HP ini syukur-syukur bisa bayarin pulsa sendiri gitu loh. Jangan minta orang tua terus kan gitu kan. Nah, ini yang nanti menjadi pemikiran. Saya rasa pemerintah kota sudah ke arah sana. Cuman yang masih kita butuhkan adalah pendampingan. Pendampingan ini tidak sederhana kan itu. Kenapa? Karena dia harus kontinu, dia terus menerus. Dipantau mingguan, bulanan kan itu sudah sampai mana sih? Dan ketika kelompok-kelompok dari pembelajar tadi kita pantau targetnya sudah kecapai sampai di mana kan itu kan, rasanya akan lebih mudah. Kenapa? Begini, permasalahan kemarin gini nih, kita cari solusinya, naik lagi. Tapi kalau tidak ada pendampingan, nggak ada yang kontrol, jalan masing-masing, nggak ketemu gitu. Berarti memang kalau begitu wali kota itu harus menentukan, misalkan dalam bisnis UMKM kolaborasi dengan siapa, bisnis pariwisata kolaborasi dengan siapa, bisnis kuliner kolaborasi dengan siapa. Dengan demikian kita bisa melihat progres dari UMKM ini. Kemajuannya bisa terukur ya dok ya. Betul. Dan yang perlu disiapkan juga oleh Pak Wali adalah teman kerja bareng ya, SKPD. Pemilihan kepala dinas itu benar-benar mereka-mereka yang punya kompetensi dan kapasitas. Ya, tidak hanya sekedar aku dekat sama dia, maaf ya. Yang sementara ini saya lihat kan karena deket aja. Atau salonnya sudah memadai. Gitu. Tapi bekal potensi yang mereka miliki perlu juga ditambahkan. Misalnya, oke lah, kepangkatan sudah, dan itu kepangkatan sudah. Terus dia duduk di
dinas itu. Apa yang harus dia kuasai? Kan ini harus dibekalkan gitu. Kalau ini kepala dinas itu sebelum dia bekerja presentasi dulu di depan wali kota Itu lebih bagus. untuk memberikan konsep di SKPD-nya, di OPD-nya itu. Iya. Bahasa kerennya fit and proper test ya. Betul. Iya. Tapi mungkin kan bisa aja itu tertutup, tapi bisa aja terbuka. Iya. Dokter lebih setuju yang mana? Terbuka. Terbuka ya? Iya. Jadi misalnya begini. Ini ada calon nih, calon Iya. banyak nih. Iya. Nah, nanti kerjasama dengan radar dong. Untuk apa? Membuka biografinya. Betul. Dia sekolah di mana, Betul. pendidikan tambahannya apa, kepengalaman yang sudah ditekuni apa, hasilnya bagaimana, sehingga yang nilai itu rakyat. Betul. Oh ini cocok nih, gitu. iya. Untuk jadi kepala dinas A, Iya. jadi kepala dinas B, itu akan lebih keren. Betul. Kenapa? Transparan. Ya tadi bukan karena kedekatan. Iya, iya. Kalau kedekatan itu nggak bisa ngukur nih mana ini Iya, yang iya, bisa. iya. Nanti dampaknya kemana? Kepemimpinannya. Iya, iya. Salah bisik. Salah bisik mah repot nanti kan Atau gitu. tidak kompeten sebetulnya. Tidak kompeten. Orang Nah, seperti itu. jadi ini harapan ke depan. Jadi saya rasa Mas Aap orangnya kan terbuka ya, orang yang Betul, terbuka. betul. Kesempatan inilah penjenengan untuk nanti bagaimana mengajak orang-orang memang memiliki kompetensi seperti apa yang jenengan harapkan. Ke depan tuh jangan pasti sudah punya bayangan. Saya pengen jadikan pahlawan seperti ini. Iya. Itu kan? Iya. Ya sebagai contoh yang nyata sekarang kan Iya. itu. Bagaimana air sungai itu menjadi bening lagi. Iya. Misalnya gitu. Terberat itu ya. Iya kan? Itu aja dulu. Kalau itu air sungai menjadi bening, Iya. saya rasa yang lain selesai. Gitu. Karena yang ngotorinnya banyak. Iya. Yang bersihinnya Iya. hampir tidak ada. Itu ya apa namanya? Yang nanti kesenggol itu banyak banget tuh. Iya, iya, iya. Kesenggol itu banyak. Kalau memang aturan mainnya dijalankan secara serius ya. Benar. Dan insya Allah bisa. Betul. Karena saya sudah beberapa lihat di daerah lain itu bisa kok. Bisa kok. Kenapa? Penting ada Pekalongan kemauan enggak? ya. Mulai ada kemauan dan ada keberanian. Betul. Ya harus berani. Kalau nggak berani ya udahlah dilecehkan. Betul. Ya, apalagi sudah menyangkut masalah korupsi, udahlah, Pak nggak usah rame-rame, ya nggak Iya. selesai, nggak selesai, jangan. Jadi saya sangat berharap dengan kepemimpinan baru ini, Pak Aap menunjukkan bahwa memang jenengan orang-orang yang the best yang dipilih kan itu. Dok, kalau ada kelompok-kelompok yang memberikan masukan di berbagai bidang di bisnis misalkan, Ya. ada khusus kelompok yang diminta untuk memberikan masukan. Ya. Sehingga itu jadi rekomendasi, kemudian di pendidikan, kemudian di Iya. bidang yang lainnya. Dokter setuju ya? Setuju. Dan forumnya terbuka, semacam talk show. Iya, iya, iya. Jadi talk show nanti Betul. Pak Wali Kota menyampaikan, aku kepingin seperti ini, Iya. Kota Pekalongan. Coba gimana? Nanti dari menurut stakeholder Bapak nanti kan beri masukan. Betul. Oh kalau saya dari kacamata ini sebaiknya ini. Nah, itu Iya. nanti menjadi agenda rutin. Betul. Ini saya lihat di mana Kulon Progo waktu Iya, itu. iya. Bagaimana cara bermainnya Bupati? Kenapa bisa langsung bisa masuk ke daerah? Betul. Beliau itu punya kebiasaan itu pada hari tertentu itu mengundang seluruh masyarakat. Diundang. Bentuknya apa? Iya. Pengajian. Iya, iya, iya. Dia ngadain pengajian di rumah beliau biasanya Ahad pagi. Iya. Beliau undang makan bersama, sarapan Iya. bersama Bupati. Betul. Ketika undangan seperti itu kira-kira yang datang sedikit atau banyak? Oh, banyak. Banyak makannya itu tadi kan. Iya. Dan menu yang disajikan adalah menu produk Kulon Progo. Lokal. Ya. Ya ada geblek gitu, ada tempe apa Iya. namanya itu. Nah, makanan semuanya dari situ. Minumannya pun juga minuman daerah situ Lokal. dan lokal. Sehingga apa? Sekaligus memberikan contoh. Ini loh makanan kita aja bikin kenyang ya, enak juga Iya. kok gitu kan. Kenapa harus milih yang lain kan itu Iya. satu. Yang kedua, ketika mereka mengundang masyarakat, itu semua jajaran kepala dinas harus hadir. Mencatat semua problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. Nah, catat misalnya pertanian, Pak ini kok banyak mereng. Nah, solusinya apa? Jadi Iya, pertanian harus cari solusi kan Iya, itu. iya. Pak ini jalan kok macet, lampu Iya. penerangan sering mati. Ya, nanti PLN ngomong kan itu kan. Nah, Betul. seperti itu. Nah, nanti pada hari biasanya hari Kamis beliau Iya. mengadakan rapat tertutup Betul. dengan semua jajaran SKPD Dan membuat keputusan ya. membuat solusi. Solusi. Ini problem yang ditanyakan ini, solusinya ini. Nah, nanti per Senin depan Iya. itu dikerjakan. Baik. Sehingga cepat perubahannya. Betul. Salah satu contoh, terdata di sana banyak rumah penduduk yang tidak layak huni. Ya, tidak layak huni. Lalu bagaimana solusinya? Iya. Kalau pengen rakyat sehat ya rumahnya dirapetin dong. Betul. Ya tidak harus permanen penuh, mungkin semi permanen kan Iya. itu. Yang penting dia terlindung kan itu. Angin tidak masuk, hujan tidak masuk,
bahkan mungkin peliharaan juga nggak masuk kan itu. Ini bagaimana? Itu jaga. Dan beliau lakukan itu, bedah rumah, itu tiap pekan beliau meresmikan rumah baru. Dari mana duitnya? Bukan dari kantong kepala daerah, tapi dari gotong royong masyarakat setempat. Yang punya kayu kasih kayu, yang punya batu kasih batu, yang punya semen kasih semen, yang nggak punya apa-apa tenaganya, jadi tukangnya, jadi kulinya kan itu. Akhirnya terbangunlah rumah. Nah, itu dibangun di semua di semua RT dia coba seperti itu. Nah, nanti terus peran bupati apa? Peran bupati mensupport, mendukung dengan keuangan. Ketika satu unit jadi, beliau sumbang 10 juta rupiah dari uang prakteknya karena beliau seorang dokter, bukan dari uang APBD, uang pribadi. Lah lama-lama tambah banyak, nggak mampu beliau. Akhirnya beliau bekerja sama dengan BUMN, BUMD di situ ya. Mereka tawarkan, ini loh kita punya tugas nih, bedah rumah sekian ratus unit misalnya. Siapa mau bergabung, mau ambil berapa? Itu beliau tawarkan. Tapi uang tidak boleh lewat bupati, langsung kepada yang bersangkutan. Apa bentuknya? Seperti itu sebagai contoh. Baik, dokter, luar biasa ini masukannya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh wali kota yang baru, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk program-program beliau di masa yang akan datang. Terima kasih, Dok. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Dr. Desyono, Ketua IBF Perwira Jawa Tengah, memberikan masukan kepada wali kota terpilih yang baru, Bapak Muhammad Afjan Arslan Junaid. Semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.